Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, untuk GBP USD ini sendiri kalau kita perhatikan secara struktur harga mulai dari tanggal 10 Mei ya sampai 26 Mei ini ya, jadi hampir 1 bulanan kalau kita perhatikan itu dia downtrend ya untuk pergerakannya. Tapi kalau secara keseluruhan di daily time frame ini itu masih kategorinya uptrend, jadi ini masih masuk kategori range koleksinya dia. Nah, kemudian kalau untuk 4 jam, nah ini ada beberapa zona ya yang harus kita perhatikan untuk minggu depan. Yang pertama itu yang zona pertama ya, ini terminal 1 di harga kurang lebih 22.000 ya, 22.000 sampai 23.000 ya, 22.700 sampai 23.000. Kemudian untuk yang kedua itu di sini di 21.000 ya, 700 sampai 21.900. Nah ini. Kemudian untuk zona yang ketiga ya, ini zona yang cukup kuat menurut saya, ini di harga 20.000 sampai 21.000. 20.900 sampai 21.200 ya. Nah ini zona-zonanya. Karena dia posisinya juga masih uptrend untuk daily-nya, jadi kita masih fokus untuk cari area buy zone di sini untuk GBP USD gitu. Dia downtrend, tapi ini posisi downtrendnya itu adalah koreksi dari minor trendnya. Nah kalau untuk yang daily-nya ya, dia dikatakan downtrend kembali adalah begitu dia bisa break dari level 18.000 ini. Nah dari sini. Nah, begitu dia bisa break di bawah 18.000 baru daily-nya itu berubah menjadi downtrend. Kalau untuk saat ini masih posisi adalah uptrend. Nah, cuma kalau untuk koreksi daily, kalau kita perhatikan dari Fibo, kita coba dari Fibo ya. Itu paling potensi adalah di level harga ya. Di sini kita lihat di 21.700 sampai 21.981 ya. Kurang lebih di sini ini masuk kategori golden ratio-nya dia atau golden zone-nya dia ya. Jadi memang kalau untuk amannya, kalau kita perhatikan untuk ambi buy di GBP USD ini sendiri, kalau kita switch ke 4 jam itu di zona yang kedua, terminal yang kedua di sini di 21.738 sampai 21.981. Nah ini ya, ini juga berdekatan dengan area breakout-nya dia yang dia retest gitu. Ini kan dia kalau kita lihat nih tahan nih. Nah ini dia breakout, dia retest terus naik tinggi gitu. Nah untuk zona yang ini memang nggak begitu direkomendasikan karena posisinya itu dia udah diambil ya sama harga. Dan kalau kita lihat juga harga itu masih downtrend ya, jadi memang posisinya itu belum begitu bagus untuk ambil buy di zona 22.700 sampai 23.000. Jadi untuk amannya ya di medium zone ini di 21.000 gitu kan. Ya ini amannya di 21.700 sampai 21.900 ya. Jadi dalam kategori aman ini bukan berarti tanpa resiko ya, tetap ada resikonya, cuma kita lebih bisa meminimalisir resiko yang ada karena posisi zonanya juga udah cukup rendah. Nah ini juga posisinya bertepatan dengan area support ya atau SN area dia gitu. Nah, kemudian ini ada area breakout zone di sini di 20.900 ini zona yang menurut saya lebih aman ketimbang 21.000 gitu. Ya ini zona safe zone ya. Jadi ini medium zone, ini low risk zone, ya kayak ini high risk zone gitu. Nah itu untuk buy zone di GBP USD, tapi ini belum confirm gitu. Jadi kita masih butuh konfirmasi tambahan baru bisa entry ke dalam zona-zona ini gitu. Kemudian karena di posisi juga masih koreksi, jadi kalau kita perhatikan untuk sell zone yaitu yang pertama high risk yaitu di 24.000 ya di sini. 24.700. Kemudian di area breakout dia ya, breakout zone itu di sini. Nah, ini breakout zone dia itu kurang lebih di level harga 25.400 ya di sini. Sampai kalau kita lihat itu ada di 25.200 sampai 25.400. Nah, ini untuk medium zone dia. Kalau yang low risk zone itu di bawah, di atas ini itu ada di 26.200 sampai 26.706. Nah ini untuk kalau untuk zona yang satu lagi yang agak besar ya, ini kita ambil di daily
Jadi ini adalah supply daily-nya dia yang masih reject ya. Kalau kita lihat terakhir dia nyentuh itu di tanggal 31 Mei, kemudian sentuh lagi di tanggal 10 Mei ini gitu. Ini 31 Mei tapi tahun lalu gitu. Ini 2022, ini 2023. Jadi udah 1 tahun nih yang nyentuh lagi ke area ini gitu. Nah, makanya kalau kita lihat memang kalau untuk amannya di daily ini sendiri itu di level harga ya, kalau mau ambil aman tuh di 21.000 karena ini juga dari SNR daily-nya dia sendiri gitu. Nah, kemudian kalau untuk sell zone itu ya tadi ya. Berarti kalau misalkan dia break ya, ini kan high risk zone. Nah, selama dia belum break ini kita akan cari posisi buy, tapi begitu dia break saya akan coba cari posisi sell ya dengan target harga kurang lebih di 21.738 di sini. Ya baru saya coba cari area buy kembali gitu di area 21.700 sampai 21.981 ini. Nah, kemudian kalau untuk sell zone yang pertama di sini itu di 24.400 ya sampai 24.700-an. Nah, itu kenapa sih di sini? Nah, jadi kalau kita perhatikan ini adalah area swing high-nya dia. Oke, ini swing high-nya dia dari struktur harga turun gitu. Maka ini kita jadikan sebagai area supply-nya dia. Jadi dinyatakan kalau untuk 4 jam ini dinyatakan uptrend kembali adalah ketika dia bisa berhasil break dari 24.700 dan bertahan di atasnya ya. Jadi percuma kalau dia udah break terus dia turun lagi ke bawah gitu. Maka saya bilang untuk ancang-ancang kita bisa ambil sell zone yang sebelah sini juga ya sebagai sell zone alternatif lainnya, karena ini juga bertepatan dengan area supply daily-nya dia gitu. Kalau dari daily sendiri ya selama dia belum bisa break dari supply yang warna hijau ini ya, dari 26.700 itu masih kemungkinan besar untuk turun kembali ke bawah. Akhirnya kita lagi ke harga kalau dari daily ya itu bisa retest kembali ke harga. Kalau kita perhatikan sini, oke, di sini dia turun ya. Nah, ini masih potensi untuk turun ke 20.000 kembali. Nah, ini ya. Ini kan dia juga sama nih. Ini kan dia turun juga dari 20.000, dari 26.000 turun ke 20.000. Jadi ini kalau selama dia belum bisa break dari 26.000 yang ini, yaitu masih potensi turun ke 20.000 kembali gitu. Makanya saya bilang kita masih bisa manfaatkan penurunan ini ya dengan area beberapa buy zone ini gitu. Cuma kan kalau kita perhatikan di 4 jam dia nggak mungkin langsung turun kan. Makanya kita ambil terminal-terminal ini sebagai area short buy gitu. Tapi kalau untuk sell point ya nanti ada di 24.000 untuk saat ini gitu, 24.700, 25.400 sampai 26.700-an. Jadi itu beberapa terminal yang nantinya akan kita gunakan untuk entry kalau misalkan ada potensi untuk masuk ke dalam pasar gitu. Tapi ini belum konfirmasi semua, jadi kita masih butuh konfirmasi ulang. Nah, kalau kalian mau belajar konfirmasi itu nanti ada di video JTSC ya, kalian lihat aja di playlistnya Juno Trading ID ya. Di bagian JTSC itu ada, sudah saya jelaskan cara entry dan juga exit dalam menentukan entry point ya. Jadi itu kalau kalian masih bingung gitu, oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan saya ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video dari Juno Trading ID. Jadi sampai jumpa pada video berikutnya.